Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi assasa li bunyani dinihi qawa'ida rasikhat. Wassalatu wassalamu ala man utiya jawami'al kalim as-sabighat. وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات وأصحابه أولي القلوب الواعيات وأتباعه ذوي الهمم العاليات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah, para orang tua kami, para ustadz, para guru yang sempat hadir di majelis ini, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di pagi hari ini, hari Sabtu, kita melanjutkan kajian tauhid yang sebelumnya sudah kita mulai, yaitu pertemuan pertama, dan hari ini insyaallah pertemuan kedua. InsyaAllah di kesempatan ini kita masih membahas muqaddimah. Karena muqaddimah itu sangatlah penting. Muqaddimah dari suatu ilmu, dari suatu bahasan, dari suatu pembelajaran itu juga sangat penting. Dan ini merupakan sebuah kaidah dalam setiap ilmu pengetahuan atau setiap ilmu yang kita kaji. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu laptop untuk ini, di pertemuan yang lalu kita sudah mulai bagaimana poin-poin yang penting untuk kita pahami dalam muqaddimah tersebut. Yang terakhir, seingat saya bahwa ternyata pemahaman kalau kita atau awal hidup kita itu ketika kita lahir, ya kan, itu kurang tepat, Pak. Atau awal hidup kita itu mulai dari janin misalnya, atau dari dalam perut ibu. Ya, sungguh itu kuranglah tepat. Ternyata apa, Pak? Awal perjalanan hidup kita itu dari mana? Dari mana kemarin, Pak? Dari tidak ada. Itu mulainya kita itu tidak ada, satu titik pun tidak ada, la ilaha illallah. Lalu apa? Diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu titik pun kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi karunia penciptaan itu sangatlah besar. Makanya para ulama mengatakan apa? Memang dalam hidup ini nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Betul, tidak ada bandingannya. Tetapi setelah diteliti-teliti, ada satu nikmat yang mana nikmat itu sama bandingannya dengan nikmat Islam. Jawabannya apa, Pak? Nikmat penciptaan kita. Bagaimana kita akan bisa kenal Islam, ya kan? Kenal kebaikan, kenal halal haram, kenal hina dan mulia gitu loh. Kalau kita tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, mungkin itunya saja, Pak. Laptopnya saja biarlah enggak pakai itu.
Ya, laptopnya saja, bukan pakai itu, nggak apa-apa. Ini aja biar ya, karena ya, untuk saya itu baca-baca gitu loh, apa poin-poinnya sudah di sini gitu. Jadi nikmat penciptaan itu sangatlah besar sekali ya, dan itu diingatkan kita, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, qala Allah taala awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Tidakkah manusia itu mengingat bahwa kami telah menciptakannya sebelumnya dari tidak ada. Satu titik pun kamu tidak ada ya. Wa lam yaku syai'a gitu Pak ya. Satu titik pun kita tidak ada, kemudian dengan izin dan ridho dari Allah kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita hadir ke dunia ini, kalau orang mengenal Allah, sungguh dia nggak mau macam-macam. Ya, dia akan tunduk kepada Allah. Dia akan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan selalu semangat ya untuk mencari ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia akan lebih mengenal Allah, siapa itu Allah gitu Pak. Kita hadir ke dunia ini bukan karena tiba-tiba. Ya. Kita hadir ke dunia ini bukan tiba-tiba, kita hadir ke dunia ini juga bukan karena kehendak kedua orang tua kita, sungguh bukan Bapak Ibu. Ya. Bisa dibuka Pak? Masya Allah, terima kasih. Jadi kita hadir ke dunia ini ya pada hakikatnya juga bukan karena kehendak kedua orang tua kita. Ya, karena kalau kita ditanya saya hadir ke dunia ini karena kehendak kedua orang tua kita, banyak juga hamba-hamba Allah yang suami istri ya, ditakdirkan suami istri tetapi belum diizinkan dan untuk mendapatkan keturunan. Itu sebagai bukti bahwa bukan karena kehendak kedua orang tua kita. Bukti lain bahwa kita hadir ke dunia ini bukan kehendak kedua orang tua kita, Bapak Ibu, buktinya apa? Saat kita meninggal dunia, kita tidak perlu untuk izin siapa-siapa, ya enggak Pak? La ilaha illallah. Kalau memang ya hadirnya kita ke dunia ini karena kehendak kedua orang tua kita, tentu kalau kita meninggal harus izin sana sini dulu. Sungguh tidak. Kalau sudah meninggal kata Allah, sudah izin dan ridho dari Allah meninggalkan dunia ini, kita pergi begitu saja tanpa harus izin kepada kedua orang tua kita, kepada semua orang yang kita sayangi dalam hidup ini. Itu sebagai bukti ya, bahwa semuanya karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh malu kalau hamba yang kenal kepada Allah kemudian dia tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu. Baik. Ya. Itu ya, poin yang kemarin sudah kita singgung. Baiklah, di kesempatan kali ini ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhid juga. Nah, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Ada dua ayat ya. Yang pertama fa'budun, yang kedua fattaqun ya. Fa'budun dalam surat Al-Anbiya, fattaqun dalam surat Al-Mu'minun. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, kalau Allah bacakan ayat ini, sesungguhnya umat kalian itu adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Maksud ummah di situ adalah dalam tafsirnya adalah dinun atau millatun. Ya, dinun. Inna hadza
dinukum dinan wahida. Jadi sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, agama kalian itu adalah agama yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, sebelum Allah membacakan ayat ini, pasti sebelumnya Allah menyampaikan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nah, setelahnya baru nabi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ya, bahwa sesungguhnya agama kalian itu maksudnya apa, Pak? Dari para nabi, ya, dari nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, ya, yang memulai ajaran tauhid itu adalah Nabi Nuh, dakwah tauhid itu, ya. Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana buktinya? Bahwa dakwah ajaran tauhid itu dari Nabi Nuh. Ya, bukan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini penerus dari Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat As-Saffat jelas sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, ya, bahwa penerus dari dakwah tauhid itu adalah Ibrahim. Nah, yang mana di dalam surat As-Saffat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh dahulu. Setelah Nabi Nuh baru wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ya. Allah sampaikan dahulu dari tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari situlah bisa dipahami bahwa awal dari dakwah tauhid itu adalah dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim penerus dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam ajaran tauhid juga, cuman dakwahnya berdakwah ke siapa gitu, ya kan Pak? Belum ada umat pada waktu itu. Nah, itu dia. Jadi semuanya yang jelas kaidah dasarnya para nabi dan rasul itu semuanya adalah ajaran tauhid, ya. Tidak ada mereka yang menyampaikan selain tauhid kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Itulah semua ajaran mereka. Terus Bapak Ibu, ayat ini kalau kita perhatikan, ya, itu banyak dipakai oleh orang-orang yang apa istilahnya ingin mengelabui gitu ya Pak ya. Ingin meleburkan semua masalah. Contohnya dari ayat ini bisa kita pahami kata mereka gitu ya, bahwa agama itu sama. Gitu loh. Semua agama di dunia ini sama. Nah, kalau orang yang belum belajar tauhid bisa mengiyakan itu, Pak. Tapi saya untuk bersilat boleh dikit gitu ya. Iya, betul. Semua agama itu sama, tapi agama yang mana dahulu gitu. Itu dia. Iya, agama itu sama semuanya, tetapi dengan catatan yang sama itu adalah agama Nabi dan Rasul. Itu dia sama. Selain agama Nabi dan Rasul, tentu bisa kita pahami dengan baik ini. Ya, yang sama itu adalah agama yang semuanya mengacu kepada ajaran Nabi dan Rasul, bukan Nabi Muhammad saja. Nah, itu loh. Tapi kalau dikatakan semua agama itu sama, ya tentu ini perlu diperjelas gitu. Agama yang mana dahulu? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus poin berikutnya, ya. Ada dalam surah Yunus, ya, Allah mengingatkan Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin." Ya. Wahai Muhammad, seandainya Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka seluruh manusia yang ada di bumi ini beriman semuanya. Kalau Allah menginginkan, mudah enggak itu Pak? Mudah. Bisa enggak bagi Allah? Bisa.
ya, membuat seluruh manusia di bumi ini beriman kepada Allah. Ya. Bisa kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayatnya, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu membenci manusia sampai dia beriman dahulu gitu. Terus kata Allah, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Setiap jiwa itu tidak mungkin akan beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara iman kepada Allah itu karena izin dari Allah, dari itu kita tidak boleh untuk benci kepada orang yang belum beriman. Itu dia. Nggak boleh benci Pak kepada orang yang belum beriman. Dengan catatan juga kalau dia tidak menyerang kita. Nah, itu kaidah. Ya, kalau dia tidak mengganggu kita, tidak menyerang kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, kita tidak diperbolehkan untuk benci kepada orang yang belum beriman. Kenapa? Karena perkara iman kepada Allah itu dengan izin Allah. Ya. Artinya apa? Kenapa dia belum beriman? Karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang barangkali penting untuk kita pahami dalam kajian tauhid ya. Dari itu Bapak Ibu ya, kita berani menyampaikan. Mungkin selama ini kita memahami, hati-hati belajar tauhid. Hati-hati belajar tauhid. Karena kalau belajar tauhid itu kamu itu keras. Ternyata tidak Pak. Keliru Pak. Saya berani mengatakan orang yang belajar tauhid yang baik dan benar, insya Allah dia akan menjadi orang yang paling ramah dalam hidup ini. Orang yang sayang kepada sesama, sekalipun kepada hamba-hamba yang belum beriman. Nah, karena memang dasar-dasarnya ada dalam Al-Quran, ya. Nggak boleh kita benci kepada orang yang belum beriman. Kenapa? Karena kita perkara iman itu perkara izin dari Allah. Berkoar-koar pun para dai Pak ya. Jangan kita gitu kan, para nabi dan rasul gitu kan. Berdakwah ya. Kalau belum izin Allah ya harus menerima. Nah, gitu seperti Nabi Yunus ya, Nabi Nuh alaihissalam juga gitu. Berapa hidupnya Pak? 1000 tahun dikurang 50. Iya, 950 tahun. Itu bahasa Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Ankabut. Ya, qala Allah Ta'ala wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufan wa hum dhalimun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Falabitha fi qaumihi alfasanatin. Ya, lalu dia menetap berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun illa khamsina ama, dikurang 50 tahun. Berarti apa Bapak? 950 tahun itu berdakwah kepada kaum, ya. Dalam firman lain dikatakan hasil dakwah Nabi Nuh itu apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil gitu ya. Nabi Yunus juga begitu ya, para nabi dan rasul ya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Berdakwah ratusan tahun, tetapi yang beriman illa qalil, hanya sedikit saja yang beriman. Qalil itu Pak maknanya Pak bisa jadi per ekor-ekor Pak. Ya, 7 orang beriman selama ratusan tahun berdakwah ya. Yang beriman cuman sedikit sekali la ilaha illallah. Tapi begitu, bagaimanapun beliau sebagai Rasul Allah tetap beruntung gitu. Mau beriman banyak, mau beriman sedikit, yang jelas beliau sudah menyampaikan ya perintah dari Allah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu tauhid itu kita harus meyakini dalam ilmu tauhid itu bahasannya benar dan salah. Iya. Nggak bisa. Beda dengan fikih. Ya, beda dengan bahasa. Ya. Beda dengan fikih. Kalau fikih masih ada kemungkinan gitu loh. Ya, pendapat Bapak silakan, pendapat mazhab ini silakan gitu loh. Tapi kalau tauhid ini apa ya? Kesimpulan saya gitu. Ini catatan-catatan saya sebagai untuk mukadimah. Dalam ilmu tauhid itu
bahasanya benar dan salah, atau hak dan batil, atau hitam dan putih. Nah, itu dia. Dari mana kita tahu? Banyak dalam Al-Quran. La ilaha illallah, ya. Ini sebagai penguat bahwa perkara tauhid itu dia memang hitam putih, benar salah, kemudian hak dan batil. Tetapi ingat Bapak Ibu, ya, ini bukan perkara itu nantinya. Poin berikutnya kita sampaikan. Jadi dalilnya bahwa tauhid itu adalah benar dan salah, hak dan batil. Yang pertama dalam surat Muhammad, Allah Ta'ala, "Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo min rabbihim." Ya. Kenapa kaum-kaum kafir, ya, dihinakan oleh Allah, kemudian amal-amal mereka digugurkan oleh Allah di awal-awal surat Muhammad tersebut? Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila. Itu karena enggak, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila. Kafaru dulu, Pak. Iya, kafaru al-batil, amanu al-haqqo min rabbihim, gitu. Begitulah kata Allah, karena orang-orang kafir itu, ya, mereka mengikuti al-batil. Wa annal ladzina amanu, dan orang-orang yang hamba-hamba Allah yang beriman, mereka mengikuti al-haqqo min rabbihim, kebenaran dari Tuhan mereka. Berarti ada perkara hak dan batil. Apakah ini kasar? Apakah ini kasar? Apakah ini mengujar kebencian? Kalau orang belajar tauhid yang benar, sungguh itu tidak. Nanti Pak kita keluarkan. Bukan perkara kasar, bukan perkara keras, ini tidak. Yang kedua, dalam surat Al-Hajj, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Ini ada dua model bahasanya. Dalam surah Al-Hajj begini, dalam surat Luqman juga ada, tapi bedanya kalau dalam surat Al-Hajj itu huwanya dua kali, ya. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dua kali huwanya. Kalau dalam surat Luqman sekali saja. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Tanpa pakai huwa. Maknanya adalah itu karena Allah itu al-haq. Ya. Dan apa-apa yang mereka meminta kepada selain Allah, ya, apa-apa yang mereka beribadah kepada selain Allah, huwal batil. Itu adalah sebuah kebatilan. Jadi hak dan batil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ini kasar? Sungguh tidak kasar, bukan kasar. Ya, tetapi karena ini adalah perkara apa? Perkara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perkara mengenal Tuhan. Itu dia, Pak. Jadi perkara mengenal Allah dan perkara mengenal Tuhan itu memang hitam putih. Tetapi sekali lagi kita kuatkan di ujung ayat, itu bukan kebencian, bukan sebuah perbuatan yang kasar. Dalam surah Yunus dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fadzalikumullahu rabbukum al-haq. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Fa anna tusrafun." Ya. Dan itulah Allah Tuhan kalian al-haq. Al-haq lagi, Pak. Kemudian famadza ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah. Ini pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Lalu apa lagi, ya, setelah kebenaran itu kalau bukan ke ad-dhalal? Apa lagi yang ada setelah kebenaran itu kalaulah bukan ad-dhalal? Dhalal itu adalah kesesatan atau sebuah kebatilan. Jadi sangat jelas. Selanjutnya, dalam bertauhid, setelah kita menyampaikan hitam putih, ya Pak, ya, hak dan batil, kemudian benar dan salah, dalam bertauhid kita diharuskan memilih. Nah, ini dia. Diharuskan untuk
memilih dan untuk memutuskan kamu pilih yang mana. Itu dia. Kira-kira kita bisa nerima nggak Pak? Kita harus milih Pak. Justru kalau kita nggak milih, kita nggak ada tempat berpegang. Itu dia. Mungkin lebih bagus orang yang milih, ya kan, daripada yang enggak. Nah itu loh. Sekalipun pilihan itu hanya dua, itu dia. Mau pilih yang mana? Mau al-haq atau mau yang batin? Ya? Oh saya enggak gitu, saya enggak milih-milih. Nah, gimana? Ini mengenal Allah loh. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Al-Quran dan hadis ya, beriman kepada Nabi kita gitu ya, karena perkara apa istilahnya menjaga kerukunan misalnya Pak ya, perkara toleransi, kita nggak mau memilih perkara dua ini gitu, itu keliru gitu. Apa istilahnya perlu dikuatkan, kita disuruh untuk memilih. Nah, setelah kita memilih, jadi dalam bertauhid kita diharuskan memilih dan memutuskan. Dan ini bukan berarti tidak menghargai dan juga tidak menyayangi dan juga tidak toleransi. Setelah kita memilih, ya, kalau kita milih misalnya, wah ini nggak toleransi ini, itu bukan. Ya, kenapa? Dalil dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Kalau kita memilih misalnya, memilih al-haq. Ya, setelah kita memilih itu bukan berarti kita tidak sayang kepada orang yang tidak sesuai dengan pilihan kita. Bukan berarti kita tidak menghargai orang yang tidak sama dengan pilihan kita. Tidak. Dalilnya dari mana? Kita ambil dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ya, kalau Allah Ta'ala seperti apa pesan Sayyidina Luqman kepada putranya, ya kan? Apa? Wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim ya wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, jadi menghindari pesan Sayyidina Luqman kepada putranya, menghindari syirik, kemudian bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Lanjutnya apa? Tentang kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ajaran Allah. Kalau seandainya wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ini berkaitan dengan apa Pak? Kalau kita tidak sama pilihan, itu bukan berarti kita benci atau kita tidak menghargai atau kita tidak sayang kepada orang yang tidak sama dengan kita. Seandainya kedua orang tua kamu itu mengajak untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu tidak mengerti tidak memiliki ilmu tentang itu gitu kan? Fala tuti'huma, kata Allah, jangan kamu taati kedua orang tua kamu itu. Kalau kedua orang tua kamu itu mengajak untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati. Ini sebuah apa ini Pak? Sebuah pilihan atau tidak? Pilihan. Ya, subhanallah. Saya dikuatkan sekali perkara ini Pak ya, karena alhamdulillah saya juga diberi apa istilahnya, ya alhamdulillah gitu lah, kepercayaan untuk mengajar tauhid bagi kaum mu'alaf. Mu'alaf center yang ada di di daerah kita sini gitu, Jabodetabek sini Pak ya. Mu'alaf ya, itu mengajarkan, tentu mereka itu banyak pengalaman ya Pak, dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak gitu ya. Tetapi ini sebuah pilihan ya. Jadi kalau mereka untuk mengajak kita, mengajak kamu untuk tidak taat kepada Allah atau berbuat syirik kepada Allah, jangan taati mereka. Ini sebuah pilihan, jangan taati. Enggak mau, itu artinya. Kalau untuk berbuat syirik kepada Allah, saya enggak mau. Tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Setelah kamu menetapkan pilihan kamu itu, iya, kita memang beda. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi ingat kata Allah,
selama hidup di dunia, kamu harus bergaul baik dengan mereka. Dengan siapa, Pak? Dengan orang tua kita tadi. Ya, sekalipun beda akidah. Jaga hubungan baik dengan mereka. Jangan kamu sakiti mereka, muliakan mereka. Gitulah bahasanya, Pak. Ya. Berarti ini sebagai bukti dong. Sebagai bukti bahwa kalau kita memilih sesuatu tersebut belum tentu itu berarti apa? Kita benci, ya, kita tidak menghargai, bahkan kita tidak sayang kepada kedua orang tua kita. Justru kalau kita memilih kemudian beda pilihan dengan orang tua, lalu kita benci kepada beliau berdua, keliru. Kita yang keliru, ya kan? Nggak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah apa? Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan mereka berdua selama di dunia ini ma'rufa, dengan pergaulan yang baik. Nah, itu dia. Ini ajaran dari Al-Qur'an. Selanjutnya, yang kedua dalam surah Maryam tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada kedua orang tua kepada bapaknya, ya, menyampaikan ajaran tauhid, ya. Jangan sekutukan Allah, jangan beribadah kepada syaitan, wahai bapakku, gitu ya. Karena syaitan itu adalah terlaknat oleh Allah. Dia selalu mengajak kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Setelah beliau menyampaikan dakwah itu, apa kata si bapak? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu ini nggak suka ya dengan Tuhanku? Itu kata si bapak. Kamu ini nggak suka ya dengan apa yang aku sembah. Ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Setelah itu si bapak mengancam, la illam tantahi la arjumannaka. Kalau kamu nggak berhenti berdakwah ini, aku akan rajam kau. Bunuh kau. Kalau kamu nggak berhenti menyampaikan dakwah ini. Nah, kira-kira kasar nggak itu, Pak? Ya kasar, Pak. Nabi Ibrahim dalam berdakwah menyampaikan wahai bapakku, ya abati gitu ya. Jangan bersekutu kepada Allah, jangan menyembah kepada syaitan. Tetapi kata si bapak, kamu nggak suka ya dengan Tuhan yang aku sembah ini. Kamu kalau nggak berhenti, la arjumannaka, aku bunuh kamu. Lalu apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini ajaran Al-Quran juga. Apakah beliau menentang? Apa, Pak? Kira-kira apa, Pak? Menentangkah? Membalas dengan kasar? Sungguh tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika. Wahai bapakku, keselamatan atasmu. Ya. Kemudian beliau minta ampun kepada Allah untuk perbuatan bapaknya. Itu sebuah keramahan. Sekalipun Nabi Ibrahim dalam perkara akidah jelas kan, Pak, ya? Tetapi keramahan itu diajarkan dalam Islam, ya. Santunlah kepada kedua orang tuamu, ya. Itu dalam Al-Qur'an kepada kedua orang tua. Makna umumnya santunlah kepada orang yang sekalipun belum sama seakidah dengan kita. Nah, itu loh. Santun, jangan kamu sakiti mereka. Kapan akan terjadinya benturan? Syaratnya apa dalam Al-Quran? Kalau mereka menyakiti kita, kalau kita menyerang kita, baru kita bergerak untuk membalas. Nah, ini sebagai bukti bahwa dalam bertauhid, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan untuk memilih dan memutuskan. Dan ini bukan berarti tidak menghargai dan tidak menyayangi, atau juga tidak toleransi. Ya, selainnya apa? Kalau kita tidak memilih, berarti kita tidak ada pegangan. Mana yang kamu pegang? Al-haq atau yang batil? Nah, itu dia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Kalau kita lihat di mana-mana pun kita berada, semua agama itu mengaku benar, ya enggak? Tidak ada ya pemeluk agama dimanapun
mengaku bahwa agama kami ini tidak benar. Semuanya mengaku benar. Ya. Dari itu terjadilah ya kan pertentangan, ya, perselisihan. Kira-kira wajar nggak Pak? Ya wajar, ya kan? Karena semuanya mengaku benar, gitu loh. Semuanya mengaku benar. Dan itu wajar, sesuatu yang wajar. Ya bahkan bisa kita katakan menjadi sunnatullah gitu ya. Banyaknya apa istilahnya agama atau pemahaman tentang ketuhanan itu sesuatu yang wajar ya. Karena apa tadi dalam surah Yunus, jika Allah menghendaki semuanya bisa beriman semuanya ya. Artinya semua makhluk di bumi ini bisa benar semuanya. Tetapi karena sunnatullah itulah gitu ya, sudah ketetapan dari Allah, ada yang benar, ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tepat ya. Jadi realita yang kita ketahui, yang kita lihat, semua agama itu mengaku benar. Dan itu wajar ya. Selanjutnya justru kita tidak menemukan kalau ada orang memeluk suatu agama, dia mengatakan agama saya ini tidak benar. Nggak mungkin ya Pak ya. Pasti dia mengaku bahwa bahwa agama yang saya anut ini benar. Itu loh. Jadi bisa kita petik bahwa tabiat beragama itu ya mengaku benar gitu. Siapapun kita, ini dia. Itu sebuah tabiat. Dan pertanyaannya, apakah setelah kita mengaku ya agama yang kita anut itu benar, dan apakah kita menganggap agama yang selain kita anut itu benar atau salah? Nah, coba Pak, gimana Pak? Kebanyakan. Ini tabiat beragama, bukan hanya Islam saja. Ya, ini masya Allah ya, kalau kita perhatikan muqaddimah ini penting. Ya, setiap orang menganut suatu agama, dia mengaku agama yang ia anut benar. Kemudian bagaimana tanggapan dia dengan agama yang selain ia anut? Coba Pak, kebanyakan yang kita lihat, benarkah atau salahkah? Nah, itu dia. Ini bukan hanya Islam saja loh. Bukan hanya Islam saja. Ya, kebanyakan pasti ya, ini kebanyakan. Kalaupun ada yang mengatakan semuanya benar gitu ya. Tapi kebanyakan kita pasti akan menemukan agama yang selain dianut oleh seseorang, pasti dia menganggap tidak benar. Kenapa? Kalau dia menganggap benar juga, ya kan? Untuk apa dia mempertahankan apa yang ia anut? Gitu loh. Kalau memang menganggap yang lain juga benar, kenapa harus berjuang untuk mempertahankan apa yang ia anut? Nah, berarti memang itu sebuah apa istilahnya? Realita yang tidak bisa untuk dihabiskan, ya. Ini sebuah ya tabiat dalam beragama. Pertanyaannya apa? Dalam Al-Quran, jadi setelah semua mengaku benar, lalu terjadilah pertentangan dan perselisihan. Dalam Al-Quran tentang perselisihan ini terutama perselisihan tentang Allah Pak ya, bukan tentang syariat. Jadi kita kaji tentang Allah, mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi perselisihan, ya kan? Ada yang menganggap Tuhan ini begini, ya. Ada yang menganggap Allah itu begini. Terjadilah perselisihan. Dan semua setiap yang menganggap suatu ini Tuhan kami, Allah itu begini, ya. Terjadi perselisihan, ya. Kemudian kata Allah, perselisihan itu sebenarnya selesainya bukan di dunia. Jadi karena itu sudah sesuatu yang sunatullah yang tidak bisa dihapus, ya. Kapan penyelesaiannya? Penyelesaiannya di akhirat. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat As-Sajdah? Qala Allah Ta'ala, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Tuhanmu lah yang akan menyelesaikan perselisihan itu. Tapi kapan? Di akhirat nanti. Perkara ketuhanan ini memang penyelesaiannya yang jelas yaitu Pak ya, itu di akhirat.
Yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa-apa yang mereka berselisih selama hidup di dunia ini. Berselisih ini apa Pak? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah beribadah ada perkara-perkara lain, tentang ketuhanan. Mereka berselisih. Kalau kita merujuk ke ayat ini gitu kan, sangat wajar gitu. Sekalipun semuanya mengaku benar, ya, kita juga tidak diperbolehkan untuk memaksakan. Itu ya. Karena pemaksaan itu atau penyelesaian yang sempurna itu nanti akan ada di akhirat. Jadi juga tidak dianjurkan untuk memaksakan gitu loh. Ini loh gitu. Tetapi juga bukan berarti kita tidak boleh memaksakan selama di dunia ini, bukan berarti nggak boleh berdakwah, itu dia. Dakwah lain lagi, dakwah ini kan menyampaikan, ya. Nah itu dia, ya kan. Para nabi dan rasul itu, ya, kalau memang nggak semuanya benar gitu kan, ya, semuanya benar atau tidak ada yang hak dan yang batil di dunia ini. Ya. Lalu apa gunanya para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah. Nah, cuman itulah tugas yang utamanya menyampaikan, itu dia. Ya. Allah itu inilah Allah. Ya. Allah itu bukan begini. Allah itu begini. Sesuai yang ada disampaikan dalam firman-firman Allah atau dalam wahyu-wahyu Allah yang telah disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Poin yang terakhir, semuanya mengaku benar. Nggak ada yang mengaku salah. Lalu, adakah agama yang benar di dunia ini? Ya, itu dia. Iya. Adakah agama yang benar? Ini kita ditantang loh Pak. Iya. Kalau kita bilang mikir-mikir dulu gitu kan. Berarti ini nggak bertauhid gitu loh. Iya saya, masya Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Surat Ali Imran ya. Itu dalam Al-Quran. Nah, terus dibilang lagi nanti kita, wah ini egois lagi gitu kan. Ini bukan perkara egois, tetapi perkara kebenaran. Udah, di dunia kita nggak perlu lah, ya. Pakai ini, ya. Kalau dakwah silakan. Inilah Allah, ya. Ini bukan Allah, ini Allah. Berdakwah itu penting, Pak. Karena apa? Risalah ilahi. Yang mana keputusan akhirnya nanti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, setelah diselesaikan di akhirat, ternyata ini keliru saya selama di dunia. Nah, barulah dalam Al-Quran banyak sekali penyesalan demi penyesalan. Kenapa saya tidak taat kepada Nabi dan Rasul? Kenapa saya tidak mendengarkan ayat-ayat Allah? Ternyata apa yang saya sembah itu keliru, tidak benar. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan apa yang mereka sembah itu, yang keliru mereka sembah tersebut, yang disembah itu mengingkari perbuatan mereka itu. Kenapa kalian sembah saya? Itu dia. Wa yakfuruna bisyirkikum, bahasa Al-Qur'annya. Yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, saya bacakan ayatnya dalam surat Fatir, sangat jelas sekali. Ya, bagi hamba-hamba Allah yang istilahnya berdoa kepada selain Allah. Ya. Walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Dan apa yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, mereka itu kata Allah la yamlikuna min qitmir. Pada hakikatnya mereka itu tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini. Tidak bisa menolong kalian, tidak bisa memberi rezeki kepada kalian. Min qitmir itu Bapak Ibu bahasa Al-Quran. Mereka itu tidak memiliki apa-apa. Sekalipun apa? Qitmir itu kulit ari. Salak, tahu apa salak? Salak itu kan ada kulit ari. Ya, itu bahasa Al-Quran. Artinya apa? Nggak ada memiliki apa-apa. Tidak mampu untuk berbuat apa-apa kata Allah. Enggak kaya, memang lemah sekali, ya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum."
Jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan pernah mendengar doa kalian. Kalaupun mereka mendengar, walau sami'u mastajabu lakum. Wah Allah, bahasa Al-Quran. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Sangat jelas sekali ya Bapak. Ya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Ya, apa yang mereka dengar doa kalian gitu kan? Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mampu untuk mengabulkan doa-doa kalian. Itu gambaran ya bagi hamba-hamba Allah yang tidak mau berdoa kepada Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara apa lagi Bapak Ibu? Perkara hak dan batil, perkara hitam dan putih, perkara benar dan salah. Adakah agama yang benar? Diajarkan dalam Al-Qur'an yang pertama ada. Ya, inna dina indallahil Islam. Ya, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Terima saja dulu. Berikutnya silakan kaji. Itu dia. Mengkaji ini penting Bapak Ibu. Ternyata iya banyak para ilmuwan, hamba-hamba Allah yang cerdas itu di ujung hidup mereka itu mengakui Pak. Setelah dari kecil ya, remaja, dewasa mencari ilmu sampai pintar, profesor. Tetapi di akhir hidupnya la ilaha illallah. Iya, memang sungguh tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek Bapak Ibu ya bagaimana. Terakhir ya dalam surah Ali Imran juga apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah nanti di akhirat. Saya mau agama di akhirat. Ini agama saya. Islam enggak? Enggak. Ya, fala yuqbala minhu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan hamba ini di akhiratnya nanti akan termasuk hamba-hamba yang rugi. Karena apa? Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu bagaimanapun dakwah menyampaikan Islam itu penting ya. Inilah Islam. Islam itu mengajarkan, mengenalkan Allah ini ya. Allah itu bukan begini, Allah itu begini. Itulah. Karena memang kalau kita nggak menyampaikan, kita tidak menunaikan kewajiban Bapak Ibu. Seperti para doa, para dai-dai, atau kita sendirilah, bapak-bapak yang tidak tampil di mimbar-mimbar, setidaknya kita menyampaikan dakwah tauhid ini kepada putra-putri kita gitu. Ya, kenallah Allah ya. Dengan mengenal Allah itu kalian akan mengenal diri kalian, ya mengenal alam ini gitu loh. Kalian akan berjalan dengan di jalan yang lurus, di jalan yang baik, di jalan yang sehat dengan mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Cukup itu sebagai mukadimah. Boleh nanti mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz ini gimana nih Pak Ustadz misalnya. Silakan Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum. Barakallah. Ya, untuk kita semua, masya Allah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suatu pemahaman di antara kita di kelompok Islam. Dia beragama kajian tauhid yang luar biasa. Bahkan agamanya Rasul sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat juga dia, puasa juga dia. Tapi dia mempunyai pemahaman itu dari dalam Al-Quran, hadis. Lalu dia menjadi pengantinnya Allah. Dia lalu dia untuk menanti menjadi suami Allah. Apakah ini benar? Ya, artinya dia melakukan itu sesuai dengan pemahaman. Sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru. Nah, ini perlukah adanya guru yang tepat dalam mengajarkan tauhid. Jadi artinya ini perlu juga dibahas ini karena terkait dengan masalah
Berapa? Ya, Masya Allah. Sangat bagus sekali ya. Bagaimana orang yang belajar tauhid ya, kemudian dengan pemahamannya itu ya, kalau dilihat dari kasus tadi memang menganggap semua orang ini ya yang tidak sama dengan pemahaman dia tidak betul ya. Yang intinya kalau menganggap tidak betul boleh lah ya. Tetapi kalau benci ya, atau memaksakan, nah itulah. Nah, contoh nyatanya gitu lah, ngebom gitu ya, ngebom atau apalah menghancurkan ya. Dengan jelas kita sampaikan itu keliru, itu tidaklah tepat ya. Apakah dia tidak ingat ya dalam surat Yunus tadi gitu kan? Apakah dia tidak tahu Nabi loh disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Wahai Muhammad, apakah kamu benci kepada manusia sampai mereka beriman dahulu? Coba maksudnya apa itu, Pak? Boleh nggak benci tersebut? Nggak boleh benci. Kenapa? Karena beriman itu wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Seorang hamba itu dia tidak akan beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah. Berkoar-koar pun kamu ya, beriman. Kalau belum izin Allah belum akan beriman. Dari itu kita nggak boleh apa tadi? Benci kepada orang sekalipun yang belum seiman dengan kita. Nah, terus bagaimana? Ya, kalaupun ada yang terjadi gitu kan, berarti kita hanya perlu melacak, oh dia belajar tauhid, buku apa yang dia pelajari, gitu ya. Kemudian siapa gurunya, gitu perlu dilacak. Dan hasilnya nanti, hasilnya kalau kita bisa simpulkan, kalau memang begitu keadaannya, biasanya hasilnya begini. Kelompok itu bukanlah kelompok kebanyakan kaum muslimin. Nah, itu dia. Bukan termasuk al-aswadul a'zam atau jamahir al-muslimin. Biasanya begitu. Karena memang kebanyakan ya, kelompok kaum muslimin yang paling banyak itu tentu mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Perkara menyerang sangat jelas sekali dalam Al-Quran ya. Kita nggak boleh menyerang kalau kita tidak. Itu dia. Kenapa harus menyerang? Kenapa harus menghancurkan? Sedangkan kita masih hidup nyaman, masih bisa beribadah dengan tenang ya. Kita beribadah kita tidak tertekan, kita beribadah dengan penuh kebebasan. Kenapa kita harus menghancurkan gitu, ngebom? Nah, lain lagi perkaranya kalau kita punya rumah yang sudah kita kasih contoh kemarin Pak ya, kita punya rumah, bangun rumah puluhan tahun kemudian digusur. Pak, ini rumah ini besok saya akan bikin kedai. Ya, ini punya saya ini. Oh, enak sekali gitu bilang gitu. Tentu kita akan bela karena itu hak saya gitu. Atau rumah kita atau kampung ya, orang sekampung diusir dari kampungnya. Ya, itu perlu membela. Justru kalau kita tidak membela, kamu ini nggak benar dalam Islam. Ya gitu loh. Orang yang diserang, orang yang disakiti, kemudian dia tidak membela diri dalam Islam, dia keliru. Kamu salah dalam memahami Islam. Kalau kamu diserang, kalau kamu disakiti, kamu dianjurkan untuk membela loh. Harta kita diambil oleh orang, diam saja. Ya, karena toleransi itu bukan ajaran Islam, Pak. Karena perkara ini dijamin dalam kaidah Islam. Yang perlu dibela itu apa? Agama, jiwa, akal ya Pak ya. Terus apa lagi? Harta, kemudian harga diri. Nah, ini kalau ditindas, kita diperbolehkan untuk membela dalam Islam. Kalau kita tidak membela, kita keliru. Ngapain kamu nggak membela? Gitu loh. Putri kita diganggu orang, ibu kita diganggu orang, terus kita diam saja karena ini toleransi gitu. Bukan. Ya, kamu punya hak untuk membela. Itu Ustaz, berarti Ustaz dilihat ilmu tauhid apa yang dikaji, kemudian apa gurunya, siapa gurunya itu. Iya, Masya Allah. Bahwa mereka menganggap togut dan togut itu kafir kan. Togut pemerintahan ini juga sama.
Ya. Untuk masalah ini sebenarnya kalau kita bawa ke fikih, Bapak Ibu, masalah ini kalau kita bawa ke fikih ya, itu terdapat perbedaan dalam tafsir maqasid namanya, Pak. Perkara apa istilahnya tidak menganggap pemerintah atau menganggap pemerintah ya, itu perkara maqasid saja sebenarnya. Bedanya perkara maqasid, apa istilahnya? Maqasid syariah gitu. Contoh begini. Saya dilahirkan di Indonesia. Ya, kemudian sebelum saya lahir negara Indonesia ini sudah berdiri. Contoh Pak ya. Dan berdirinya negara Indonesia ini bukan berdiri atas apa istilahnya penuh Islam, ya kan? Bukan. Bagaimanapun kita harus mengakui itu, Pak. Ya. Berarti saya sebelum lahir negara Islami negara Indonesia sudah berdiri dan berdirinya negara Indonesia itu bukan ke atas apa istilahnya bukan atas syariah Islam sepenuhnya. Artinya ada unsur-unsur lain, ya. Setelah saya lahir, saya melihat itu. Kemudian saya belajar, ya. Belajar, kemudian mengetahui bahwa tentang pemahaman sebuah negara Islam gitu kan. Nah, untuk prakteknya gitu lah, disinilah terjadi dua pemahaman. Ada yang mengatakan ya tidak benar selain negara Islam. Nah, itu dia. Yang pertama, ini mau nggak mau kita melihat realita ini, Pak. Yang kedua, iya, konsep negara Islam itu ada. Tetapi kamu itu sudah ditakdirkan oleh Allah lahir di negara yang tidak Islam. Ya, untuk menghadapi ini, ya, dua perkara ini, yang pertama tadi dia memaksakan, tidak mau menerima selain negara Islam. Yang kedua mau menerima karena begitu realitanya, gitu kan? Yang pertama tadi dia tidak melihat, ya, maqasidnya apa? Maqasid itu Pak, tujuan-tujuan atau hikmah-hikmahnya. Contohnya begini, sudah lahir di negara tidak Islam sepenuhnya maksud kami, kemudian dia ingin merubah misalnya, merubah negara itu menjadi negara Islam sepenuhnya. Ya, kajian maqasidnya, kamu itu mampu nggak merubah? Itu dia. Mampu nggak kamu merubah? Masih bersikeras misalnya, kamu masih tidak menganggap ya negara itu apa ya karena dia tidak negara Islam, masih tidak menganggap. Sedangkan kamu tidak punya kemampuan untuk merubah. Terus bagaimana kamu hidup di negara itu gitu kan? Sedangkan banyak prosedur-prosedur yang ada di negara itu ya, di negara ini banyak prosedur-prosedur di mana mengikutkan bahkan apa istilahnya kesimpulannya ada di tangan pemerintah. Ya. Contohnya gitu kan? Saya misalnya contohnya, saya tidak mengakui negara Indonesia ini karena dia karena tidak negara Islam, contohnya gitu Pak ya. Lalu bikin KTP gimana? Ya, iya, ini realita loh Pak. Di negara Indonesia kita ini ada RT, ada RW, semuanya mengacu kepada kelurahan. Kelurahan nanti camat kemana ke atas semua gitu kan. Sedangkan saya memaksakan diri untuk tidak mengakui. Nah, ini memang ada. Yang kedua, karena memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir lahir di negara yang terbentuk bukan karena ya syariat Islam sepenuhnya. Kajian maqasidnya, iya memang kita pernah tahu ya
idealnya konsep negara yang telah dicontohkan Nabi. Iya. Tetapi kita sudah ditakdirkan oleh Allah lahir yang di negara yang tidak seperti konsep Nabi gitu kan. Ya, pertanyaannya, mampukah kamu merubah? Kalau kamu tidak mampu merubah, berjalan saja. Itu makosidnya. Makosid syariahnya berjalan saja. Karena kalau kamu memaksakan, maka kehidupan kamu akan ya, timpang tindih, tidak berjalan dengan rapi gitu, ya kan? Kalau kita memaksakan, contoh, saya nggak mau mengakui ini gitu kan, tetapi di satu sisi kita wajib bikin KTP. Saya nggak mau bikin KTP, nggak mau bikin KTP, mau pergi haji dan umroh gimana itu nanti? Saya nggak mau paspor, saya pergi saja gitu. Bisa Pak, bisa. Gimana caranya? Oh, begini. Nah, itu loh. Berarti saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, di dunia sekarang mana yang paling banyak ya cara pemahaman Islam yang A atau yang B? Saya berani mengatakan kebanyakan kaum muslimin di dunia ini kebanyakan memakai cara berpikir yang B ini. Ya, makosid syariahnya banyak di sini ya. Selagi kita tidak mampu untuk merubah, kita pun juga dengan tidak merubahnya gitu kan, kita masih beribadah dengan nyaman, kita menjalankan ajaran syariat kita dengan penuh kebebasan. Kenapa kita harus untuk memaksakan? Ya, berjalan sajalah. Jangan, karena kalau kamu memaksakan, semuanya akan banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Ya. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa di negeri ini, anak kamu bisa nggak sekolah, ekonomi kamu akan banyak tertahan gitu. Kalau sudah cacat semua, bagaimana kita akan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin itu tak. Realitanya dua saja. Memang ada yang begini, memang ada yang begitu, ya. Terus pertanyaannya mana yang banyak? Saya berani mengatakan yang paling banyak di dunia itu adalah cara yang kedua ini. Berjalan sajalah, jangan kita terlalu memaksakan, mengeras, tidak mengakui. Kalaupun ada, kita melihat itu ya, kita harus mengakui memang ada kelompok yang begitu. Cukup itu, Pak. Ada pertanyaan lagi? Menarik nih soalnya. Ada pertanyaan lagi? Oh, Pak Ustaz, bisa ditambahin? Kepanjangannya ya? Iya. Enggak, dari sini bisa perlu ditambahkan pengajiannya. Makosid syariah. Iya, makosid. Tekstual dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran. Itu penting itu. Kadang-kadang kita banyak salah pengertian, ngambil Al-Quran doang jadi salah gitu di kita di masjid ini. Betul. Ya, kita harus ada makosid syariah dan pengertian tekstual dan kontekstual. Nah, gitu ya Pak saja. Baik, kalau ada pertanyaan tutup ya. Ada lagi, betul? Oke. Demikian, Pak Mujani hari tutup. Baik Bapak jemaah semuanya, alhamdulillah kita dalam ajaran. Baik Pak Ustaz, masih mukadimah ya? Masih mukadimah. Jadi Bapak besok adalah pengajian terakhir kita untuk sebelum Ramadan. Jadi kita besok terakhir Pak Ustaz. Jadi ada persiapan untuk Ramadan juga. Nanti kita akan mulai habis Lebaran. Tapi Pak Ustaz Azmi juga akan mengisi ceramah-ceramah Ramadan di kita. Ya, demikian. Mari kita tutup dengan dengan doa kepada masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.